Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menyatakan dukungan penuh Beijing kepada Iran. Dukungan itu disampaikan dalam percakapan telepon dengan Menlu Iran Abbas Araghchi pada Senin 2 Maret 2026. China menegaskan mendukung Iran dalam mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayahnya di tengah serangan Amerika Serikat dan Israel. Sejak Sabtu 28 Februari, ratusan orang dilaporkan tewas di Iran akibat serangan udara yang menargetkan puluhan titik strategis. Teheran membalas dengan meluncurkan gelombang rudal dan drone ke Israel, sejumlah negara Teluk, serta pangkalan Inggris. Dalam pernyataannya yang dikutip CCTV, Wang Yi mendesak Amerika Serikat dan Israel segera menghentikan operasi militer. China juga memperingatkan agar konflik tidak meluas ke seluruh kawasan Timur Tengah. Dalam pembicaraan terpisah dengan Menlu Oman dan Prancis, Wang menilai serangan tersebut melanggar prinsip piagam PBB. Ia menegaskan negara besar tidak boleh menyerang negara lain secara sepihak. Lebih lanjut, masalah nuklir Iran harus diselesaikan melalui jalur politik dan diplomatik. China menyatakan siap berperan melalui Dewan Keamanan PBB untuk mendorong perdamaian dan menghentikan perang. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan gelombang serangan rudal terbaru ke Israel pada Senin 2 Maret 2026. Serangan ini disebut sebagai bagian dari operasi Janji Sejati 4. IRGC menyatakan gelombang ke-10 operasi tersebut menggunakan rudal hipersonik Khaybar Sekam. Targetnya disebut mencakup kompleks pemerintahan di Tel Aviv, pusat militer di Haifa, serta wilayah Yerusalem Timur. Namun, tidak ada rincian resmi terkait kerusakan maupun korban jiwa. IRGC juga memperingatkan warga Israel untuk menjauhi fasilitas militer, pusat keamanan, dan gedung pemerintahan. Mereka bahkan mendesak warga untuk segera meninggalkan wilayah yang disebut sebagai wilayah pendudukan. Serangan ini terjadi di tengah saling gempur rudal dan serangan udara antara Iran, Israel, dan pangkalan Amerika Serikat dalam 48 jam terakhir. Sirine serangan udara terdengar di sejumlah kota di Israel. Otoritas Israel menyatakan sistem pertahanan rudal diaktifkan untuk mencegat proyektil yang masuk. Rudal Khaybar dikenal sebagai salah satu senjata jarak jauh paling kuat milik Iran yang paling ampuh. Rudal ini mampu membawa hulu ledak hingga 1.800 kg dan diklaim bisa menghindari sistem pertahanan seperti Iron Dome. Iran dan Israel saling meluncurkan serangan besar-besaran sejak Sabtu 28 Februari 2026. Serangan Iran dilaporkan menyebabkan jatuhnya korban luka sedang hingga serius. Kementerian Kesehatan Israel melaporkan sebanyak 777 orang telah dievakuasi ke rumah sakit sejak dimulainya operasi. Dari jumlah tersebut, 86 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit dan unit gawat darurat. 4 orang dilaporkan dalam kondisi serius dan 2 diantaranya mengalami cedera yang tidak secara langsung disebabkan oleh serangan rudal. Sebanyak 20 orang dalam kondisi sedang dan 58 lainnya dalam kondisi ringan. Saat ini 4 orang masih menjalani evaluasi medis. Kementerian juga menyebut puluhan warga mengalami luka saat berlari menuju tempat perlindungan. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah meluncurkan rudal balistik Khaybar dalam gelombang ke-10 serangan. Iran menyebut rudal tersebut menargetkan kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta lokasi yang terkait dengan Komando Angkatan Udara Israel. IRGC mengklaim serangan itu sebagai serangan terarah dan mengejutkan. Mereka juga kembali memperingatkan warga Israel agar menjauhi fasilitas militer, pusat keamanan, dan gedung pemerintahan. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengklaim telah menghancurkan 11 kapal Iran di Teluk Oman. Dalam pernyataannya, CENTCOM menyebut 2 hari lalu Iran masih memiliki 11 kapal di wilayah tersebut dan kini jumlahnya 0. Amerika Serikat menuduh Iran selama bertahun-tahun mengganggu pelayaran internasional di Teluk Oman. Washington menegaskan akan terus menjaga kebebasan navigasi maritim demi stabilitas ekonomi global. Sebelumnya, AS juga mengklaim meluncurkan serangan ke fasilitas rudal balistik Iran. Detik-detik penyerangannya pun terkuak dalam sebuah video singkat. Video itu dirilis hanya beberapa jam setelah militer Amerika Serikat menyatakan pesawat pembom siluman B-2 telah menggempur instalasi tersebut. CENTCOM menyebut pesawat B-2 dipersenjatai bom seberat 2.000 pon saat menyerang fasilitas rudal yang diperkuat. Dari video, terlihat target langsung meledak hebat setelah serangan. Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan serangan rudal dan drone besar-besaran ke Israel. Sejumlah laporan juga menyebut pangkalan militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait ikut menjadi sasaran. Rekaman dramatis sebuah rudal milik militer Iran mengejar jet tempur Israel beredar. Momen ini terjadi saat Iran, Israel, dan Amerika Serikat saling meluncurkan serangan balasan sejak Sabtu 28 Februari 2026.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis rekaman yang disebut menunjukkan jet tempur mereka menghindari rudal Iran di atas Tehran. Dalam video tersebut, pilot terlihat melakukan manuver tajam saat sebuah rudal melintas di bawah pesawatnya. Namun tanggal dan lokasi rekaman itu belum bisa diverifikasi secara independen. Situasi di Timur Tengah kini semakin mencekam setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi Epic Fury ke Iran. Dalam 72 jam terakhir, konflik meluas dan melibatkan sedikitnya 11 negara. Iran sebelumnya telah memperingatkan akan membalas setiap serangan, tidak hanya ke Israel tetapi juga ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di kawasan Teluk dan Irak. Pada jam-jam awal perang, Iran meluncurkan rudal dan drone ke Israel, UEA, Bahrain, Kuwait, dan Qatar. Serangan juga menyasar wilayah Kurdi di Irak. Milisi pro-Iran dilaporkan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Irak dan terjadi upaya penyerbuan ke kompleks kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad. Pada hari kedua, Iran memperluas serangan ke Arab Saudi dan Oman. Bahkan Siprus ikut terseret setelah fasilitas militer Inggris itu di pulau itu dihantam drone. Sementara di Lebanon, serangan udara Israel terus menggempur target yang disebut terkait proksi Iran. Garda Revolusi Iran mengumumkan telah menargetkan pertemuan pasukan Amerika Serikat di Dubai. Serangan dilakukan menggunakan pesawat tak berawak dan rudal. Iran mengklaim lebih dari 160 marinir Amerika Serikat berada di lokasi yang menjadi sasaran di Uni Emirat Arab. Responden Al-Mayadin di Teheran melaporkan sedikitnya 5 titik di wilayah tersebut diserang rudal Iran. Di saat bersamaan, sirene peringatan berbunyi di sejumlah wilayah Israel, termasuk Negev, Laut Mati bagian barat, Dimona, Yerusalem hingga Haifa dan sekitarnya. Media Israel melaporkan adanya serangan langsung di pusat kota. Sementara laporan lainnya menyebutkan sedikitnya 30 ledakan terjadi di wilayah utara serta beberapa ledakan di Yerusalem. Komando Pertahanan Dalam Negeri Israel menyatakan rudal diluncurkan langsung dari Iran ke arah Israel. Warga diminta segera berlindung di tempat perlindungan. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat mengumumkan 6 tentara Amerika Serikat tewas dalam operasi tempur. Dua lainnya yang sebelumnya hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di fasilitas yang menjadi sasaran serangan awal Iran. Situasi di kawasan Timur Tengah kini semakin memanas. این کار رو کرده همونطور که گفتم در سال 1953 پدر همین فرد رو با کودتا به قدرت رساند. بعدش نمیاد که دوباره این کار رو بکنه. ولی اگر این خانواده و این فرد دموکراسی برای ایران میخواستن بیارن، چرا مردم ایران در سال 1979 اینها رو اخراج کردن؟ و شما به من بگید کدوم ایرانی هست که به دشمن ایران بگه بیا ایران را بمباران کن و به ما تحویل بده؟ آیا اگر کسی درخواست دشمن بکنه که به اندونزی حمله بکنه، شما اون فرد رو اندونزیایی میدونید؟ ما این فرد رو اصلا به حساب نمیاریم و مردم ایران هر چقدر هم که با در مقابل دولت ایران بخوان بعضی مواقع معترض باشن یا به بعضی شرایط اقتصادی اعتراض داشته باشن، قطعاً بدانید که این فرد رو جدی نمیگیرن و حتی دولت آمریکا و دولت‌های دیگر همیشون رو جدی نمیگیرن. لذا اصلا موضوع جدی نیست که بخوان رسانه‌ها بهش بپردازن. Baik, terima kasih. Saya rasa mereka sudah pernah melakukan hal ini pada tahun 1953 melalui sebuah kudeta. Amerika Serikat mencoba untuk menyerang demokrasi di negara kami dengan mengembalikan Shah Iran pada saat itu. Dan apabila memang mereka adalah pihak yang mengharapkan demokrasi bagi Iran, mengapa masyarakat Iran harus turun ke jalanan pada tahun 1979 melalui sebuah revolusi menjatuhkan pemerintahan Shah di sana? Tentu mungkinkah, apakah mungkin terdapat orang Iran yang berharap pengeboman terjadi terhadap negaranya, kemudian mereka menantikan negaranya setelah dihancurkan dan dibom oleh Amerika Serikat diserahkan kembali kepadanya? Apakah ada orang ini bisa dinamakan seorang negarawan? Anggap aja seperti Indonesia. Apakah di Indonesia ada seorang warga negara Indonesia yang mengharapkan adanya serangan terhadap Indonesia? Saya rasa orang-orang seperti itu tidak mungkin dari Indonesia. Kami di Iran, masyarakat negara kami tidak menganggap ada dan tidak menganggap serius orang yang tadi disebutkan oleh
wartawan penanya. Mungkin saja di Iran terdapat sebuah ketidakpuasan, sebuah protes dari masyarakat, tetapi pihak yang protes dan tidak puas pun di Iran tidak menganggap orang ini sebagai orang yang serius. Dan saya rasa media juga menganggapnya demikian. Angkatan Udara Israel merilis rekaman serangan terarah terhadap tentara Iran pada Senin 2 Maret 2026. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran yang kini berubah menjadi konfrontasi militer terbuka. Rekaman yang dibagikan pasukan pertahanan Israel atau IDF memperlihatkan sejumlah personel militer Iran berada di dekat peluncur rudal balistik. Beberapa saat kemudian, ledakan terlihat menghantam lokasi tersebut. Menurut militer Israel, operasi ini bertujuan menetralisir sistem pertahanan aktif serta kemampuan peluncuran rudal Iran. Serangan ini disebut sebagai bagian dari kampanye yang lebih luas. Dalam beberapa hari terakhir, Israel mengklaim telah melakukan sejumlah gelombang serangan udara. Targetnya adalah aset rudal balistik dan sistem pertahanan udara Iran, termasuk fasilitas yang mendukung pengerahan drone. Sementara Israel menegaskan operasi militer akan terus berlanjut untuk menargetkan infrastruktur yang terkait dengan peluncuran rudal. Iran sebelumnya mengumumkan akan melakukan serangan balasan. Komando Pusat Amerika Serikat mengumumkan 6 tentara Amerika Serikat tewas dalam operasi tempur. 2 lainnya yang sebelumnya hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di fasilitas yang menjadi sasaran serangan awal Iran.